Sandiaga merasa senang bisa membantu abahnya kembali untuk mencangkul di sawah setelah sekian lama pergi bekerja ke Jakarta. Abah hanya tertawa dan tersenyum-senyum melihat semangat anaknya ternyata masih mau terjun kotor-kotoran bermain di sawah yang berlumpur. Dan ternyata Sandiaga masih hafal juga dengan jurus cangkulnya. Padahal sudah lama dia tidak pernah pulang ke kampung halamannya. Sandi, sebaiknya kita istirahat dulu sambil menunggu Ambu datang membawa nasi buat makan siang kita. Ucap Abah sambil menepuk bahu anaknya, sehingga Sandiaga pun meletakkan cangkulnya, lalu mengelap keringatnya dengan kaos. Memangnya udah jam berapa, Abah? Kalau menurut bayangan sih, kayaknya sudah hampir zuhur. Ayo kita ke saung. Kemudian mereka menuju saung tempat istirahat, yang terbuat dari bambu dan beratapkan rumbia. Abah membuat balai-balai bambu dengan ukuran besar dan di atasnya terhampar tikar pandan. Abah mengipas-ngipas wajahnya dengan caping hitamnya. Kemudian menuangkan air dari ketel ke dalam muk besar dan segera meneguknya. Sandiaga pun meniru Abah. Dia menuang air ke dalam gelas lalu menenggak hingga habis. Abah heran sama kamu, Jang. Kamu begitu betah di Jakarta, sehingga hampir lupa sama kampung halaman sendiri. Abah sering sedih, terlebih Ambu, bila melihat ada pemuda kampung ini pulang mudik. Padahal, Abah sama Ambu tidak berharap kamu membawa uang banyak. Sebagai orang tua, kami ini sudah cukup senang melihat kamu pulang dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Iya, Abah, Sandi ngerti. Cuman masalahnya, uang Sandi selalu saja kurang setiap kali mau pulang, Bah. Mungkin karena terlalu boros kali ya? Nah, itulah resiko orang kerja di kota. Gaji kecil, pengeluaran terlalu besar. Buat bayar kos, listrik, makan, dan mungkin buat acara malam mingguan sama pacar. Hah, Abah. Sandi belum punya pacar kok, Bah. Ah, masa? Pemuda sekanteng kamu ini gak laku sama cewek? Iya, bukannya gak laku, Bah. Mungkin belum ada yang melirik aja kali. Nah, itu Ambu itu datang. Kamu harus makan yang banyak ya, biar tenagamu kuat buat nyangkul lagi. Oke, Bah. Siap. Dan mereka pun segera menyambut rantang-rantang yang berisikan nasi dan lauk pauk dari tangan ambunya. Kemudian mereka pun menikmati makan siang bersama. Sandiaga memandangi lahan persawahan milik orang tuanya yang lumayan luas. Belum lagi ladang di dekat rumahnya yang ditanami palawija untuk kebutuhan sehari-hari selain untuk dijual pula. Dia berpikir, kenapa harus bekerja jauh-jauh jika hidup di desa ternyata bisa diandalkan untuk kebutuhan sehari-hari, jika dibandingkan dengan bekerja di kota dengan gaji yang tidak seberapa. Toh Abah dan Ambu sudah cukup mapan hanya bertani, dan yang pasti mereka tidak pernah kekurangan sandang atau pangan. Angin bertiup semilir menggoyang batang-batang padi yang sudah mulai berbulir. Mata Sandiaga terlihat mermelek menikmati sejuknya angin, ditambah lagi perut yang kenyang. Dan tanpa sadar, dia menggelosoh di atas tikar pandan, tanpa menghiraukan abahnya yang sudah kembali turun ke sawah. Terdengar dengkurannya yang halus, sehalus irama lagu sang katak yang mulai mengeluarkan dengangnya. Serangga malam pun kini mulai muncul untuk mencari mangsa, karena tidak terasa hari telah beranjak sore. Sandiaga terkejut saat seekor belalang kecil hinggap di hidungnya. Ia pun bersin, membuat serangga itu terbang menghindar. Ia membuka matanya lebar-lebar. Dilihatnya matahari sudah mulai turun ke ufuk barat. Bah, kenapa abang gak bangunin sih, Bah? Sandiaga pun bangun dan segera meninggalkan saung.
Setelah berjalan hingga ke tepi pematang sawah, tiba-tiba pemuda itu melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Benda kecil itu terselip di antara dua buah pohon pisang. Setelah dekat, barulah ia melihat dengan jelas benda tersebut yang ternyata sebuah boneka. Hanya boneka. Kukira apaan? Dan dia berniat untuk meneruskan langkahnya untuk pulang. Namun aneh, kakinya terasa berat ketika hendak melangkah. Dan pandangannya kembali tertuju pada boneka tadi. Sandiaga akhirnya menuruti kata hatinya. Dia berjingkok mengamati boneka yang berbentuk seperti wanita. Rambutnya ikal agak panjang dengan sepasang mata agak besar. Boneka yang cantik. Sandiaga membatin sambil menyentuh hidung mancung boneka yang memiliki bentuk bibir sensual. Tangan pemuda itu bergetar saat menyentuh wajah boneka yang memang memiliki kulit seperti manusia. Mungkin boneka itu menggunakan kulit sensitif seperti kebanyakan boneka zaman sekarang. Tangan Sandiaga terus menelusuri seluruh tubuh boneka, dari leher hingga buah dadanya yang menjembul. Aneh, Sandiaga seperti merasakan sesuatu yang lain. Ia seperti menyentuh benda hidup, meski ia sadar kalau itu hanya sebuah boneka yang hanya berukuran setengah meter saja. Terlebih saat dia menyikap gaun bagian bawahnya yang memakai celana dalam berwarna hitam. Sandiaga merasa ada sesuatu perasaan yang tiba-tiba menyeruak kelelakiannya, hingga dia terus mengelus sampai ujung kaki. Gokil amat. Kenapa gue kayak orang sinting ya? Sampai-sampai boneka gue gerayangin. Namun lagi dan lagi, ia tidak mampu menolak untuk mengambil boneka itu. Dan entah mengapa, akhirnya ia pun membawa boneka tersebut. Sandi, kenapa baru pulang? Kamu ketiduran, terus si Abah nggak bangunin kamu ya? Tahu tuh Abah, orang ketiduran malah ditinggal. Gimana coba kalau sampai malam Sandi nggak bangun? Wih, pasti serem deh. Terus apa yang kamu bawa itu? Ini Ambu, Sandi nemu di dekat pohon pisang sana. Boneka? Buat apa, Ujang? Mana dekil lagi? Kamu ini laki-laki, masa bawa-bawa boneka? Terus nanti kamu main sama dia gitu? Ya enggak lah Ambu, Sandi cuma merasa kasihan aja. Coba Ambu bayangin nih, kalau ada anak kecil tidur di bawah pohon pisang, apalagi malam dan kehujanan. Sandi, mana teh kumaha tuh? Itu kan cuma boneka. Boneka itu benda mati. Mana mungkin dia merasa kedinginan? Ayah, wae aremane teh. Benda mati katanya? Tidak dong. Gue ngerasa kalau boneka ini seperti hidup. Dia punya daya rangsang yang hebat. Setiap kali gue sentuh bagian-bagian yang peka, gue ngerasain seperti lagi menyentuh cewek beneran. Asik ini. Terus, mau kamu apain boneka kotor seperti itu? Ya mungkin nanti Sandi cuci dulu, Bu. Nanti Sandi juga mau beliin dia pakaian yang bagus-bagus, biar kelihatan cantik. Siapa tahu nanti Sandi bisa dapetin istri cantik seperti dia. Apa kamu tidak sebaiknya membuangnya saja? Kemudian kamu beli boneka yang jauh lebih cantik dari dia? Ambu, Sandi bukan suka sama boneka. Cuma sayang aja ngelihat dia terlantar sendirian, Bu. Ya udah, terserah kamu saja. Sekarang kamu taruh boneka itu di tempat cucian, biar besok Ambu yang cuci. Dah sana, kamu mandi. Iya Bu, siap. Sandiaga pun menuruti kata ambunya, menaruh boneka di keranjang cucian dan ia pun mandi. Setelah selesai mandi, ia masuk kamar, dan betapa ia terkejut saat ia melihat ke atas meja belajarnya. Ternyata boneka yang tadi ia taruh di keranjang cucian kini sudah ada di sana. Loh, aneh.
Siapa yang menaruhnya di atas meja ini? Hei, Kucel, siapa yang menaruh kamu di sini? Sandi bertanya pada boneka itu. Namun tidak ada reaksi dari boneka tersebut, yang hanya duduk manis sambil memandangi Sandiaga. Ayo jawab, apa kamu bisa jalan sendiri? Boneka itu tetap terdiam, tapi ada yang aneh. Kedua bola mata boneka itu bergerak-gerak mengikuti gerakan Sandiaga, tapi tanpa sepengetahuan pemuda itu. Oke deh, malam ini kamu tidur di sini ya sama gue. Daripada tidur di kebun pisang, dingin dan banyak nyamuk lagi di sana. Besok kamu gue mandiin, gue salinin pakai baju baru, biar lu tambah cantik. Oh iya, suka pakai bedak nggak? Sandiaga merasa kayak orang bego, ngomong sama boneka yang hanya diam dan diam. Setelah jam menunjukkan pukul 11, Sandiaga pun berniat untuk pergi tidur karena suasana di luar pun sudah nampak sunyi. Namun ketika ia masuk kamar, ia melihat hal yang ganjil. Boneka yang semula berada di atas meja, kini sudah berada di atas tempat tidur dengan posisi kepalanya di atas bantal. Sandiaga benar-benar pusing dibuatnya, tapi akhirnya ia menyentuh boneka itu juga. Kucel, gue tanya lu diem aja, tapi sekarang lu pindah ke tempat tidur. Benar-benar si Kucel. Dibetulkannya posisi boneka itu seperti seseorang gadis yang tidur terlentang, hingga pahanya terbuka. Tangan Sandiaga meraba-raba bagian bawah boneka itu, hingga tanpa sadar dia pun tertidur. Sandiaga dengan cepat terlelap, dan dalam tidurnya ia seperti tengah memeluk seorang gadis cantik. Gadis itu pun tersenyum dan balas memeluknya. Tangan Sandiaga mulai menari di atas tubuh sampai dengan wajah yang selalu tersenyum menggoda. Pemuda yang tengah berada di masa menginjak belasan usia perkawinan itu pun dengan ganas mulai menyerang gadis itu dengan melumat habis bibir dan leher serta semua bagian tubuh yang peka, sehingga gadis itu pun menggelinjang dan membalas menyerang dengan lebih ganas lagi. Tangan Sandiaga begitu terampil, padahal dia belum pernah berlaku seperti itu. Hingga pada akhirnya keduanya sama-sama mendaki ke puncak tertinggi menuju kenikmatan. Setelah pendakian terakhir, tubuh Sandiaga terkulai lemas di sisi gadis tadi yang tersenyum puas setelah menerima curahan air kasih yang telah membasahi ladangnya yang sekian lama mengering. Sandi, kamu sungguh hebat. Kamu adalah laki-laki pertama yang menyentuhku. Sejak puluhan tahun, aku terbuang dari kehidupanku ini. Ucap gadis itu sambil menyentuh bibir Sandiaga dengan jari telunjuknya. Tapi aku belum mengenal kamu. Suatu hari nanti, kamu akan tahu siapa aku. Karena aku akan selalu ada di dekatmu. Sekarang tidurlah. Biarkan kenangan manis ini kita simpan. Aku harus pergi. Tunggu dulu. Namun gadis itu telah berlalu. Sandiaga berteriak memanggil-manggil dengan kata tunggu, hingga dia merasa lelah dan terbangun. Oh, kiranya cuma mimpi. Gue kira beneran. Terus siapa tuh cewek cakep? Rasanya gue pernah lihat dia deh, tapi nggak tahu di mana ya. Sandiaga bangkit dari tidurnya, dan dia baru menyadari kalau tangannya masih menempel pada sebelah paha dari boneka yang ada di sampingnya. Apa jangan-jangan gue cuma terobsesi sama boneka ini ya? Memang cantik dia ini. Sandiaga merasa kalau tadi sepertinya bukan mimpi biasa, karena dia begitu terengah-engah mengatur nafasnya. Dan ketika ia menyentuh celana kolornya, ia merasakan ada bekas cairan lengket. Dia menepak-nepak jidatnya, merasa mimpi yang aneh. Lalu tangannya pun menyentuh bagian bawah boneka itu.
Dan dia semakin terkejut, karena pada celana dalam boneka itu pun terdapat bekas noda cairan lengket. Kucel. Apa tadi kita melakukannya? Tapi nggak mungkin lah. Kucel ini kan kecil. Jadi bingung nih gue. Sandiaga berusaha untuk tidur kembali. Ia ingat kalau besok akan ke toko untuk membeli pakaian buat si Kucel. Mungkin sekalian sama kosmetik dan parfumnya juga. Ujang, Abang mau berangkat ke sawah. Kalau kamu mau menyusul, boleh. Tapi jangan lupa sarapan dulu ya. Dengan malas, pemuda itu pun bangun, melihat ayahnya yang sudah bersiap-siap dengan cangkul dan arit. Mungkin Sandi agak siangan bah ke sawahnya. Mau beli baju dulu. Beli baju? Kayak mau lamaran aja kamu ini. Memang baju kamu ditinggal di Jakarta? Oh, enggak bah. Cuma Sandi mau beli baju buat si Kucel dulu. Si Kucel? Siapa si Kucel? Loh, boneka? Apa Abah gak salah lihat? Masa kamu mau main boneka? Apalagi boneka itu kotor seperti itu. Enggak, Abah. Sandi hanya kasihan ngelihat dia tidur di kebun pisang. Kepanasan, kehujanan, dan sudah pasti kesepian deh. Sandi, kamu ini ada-ada aja. Masa boneka merasa kedinginan? Bukankah boneka itu benda mati? Sama persis kata-kata itu dengan kata yang diucapkan oleh Ambu. Entahlah, bah. Tapi Sandi mau membersihkannya nanti setelah mendapatkan pakaian baru buat dia. Ya sudah, tapi ingat, jangan sampai jiwa kamu juga berubah kayak anak perempuan. Setelah itu, Abah pun berangkat untuk menjalani rutinitas kesehariannya sebagai seorang petani. Sambil bersenandung kecil, Sandiaga ke toko mainan dengan sepeda motor Abah yang jadul, sampai-sampai si tukang parkir pun senyum-senyum. Wah, ini motor antik banget, Mas. Keluaran tahun berapa ya? Coba abang tebak aja. Soalnya, waktu gue lahir motor ini sudah nongkrong di rumah gue. Jadi, gue nggak tahu keluaran tahun berapa. Tapi, bayar parkirnya tetap sama kan? Ya sama lah, Mas. Ukuran motornya juga sama. Mau beli mainan buat anak, Mas? Bukan, buat keponakan. Mau ulang tahun katanya. Udah ya, gue masuk dulu. Oke, Mas. Orang Sumedang kok ngomongnya gue segala? Lah, lu Kang. Orang Sumedang pakai ngomong oke segala. Kayak orang bule aja. Dan mereka pun akhirnya terkekeh. Kemudian, Sandi masuk ke toko. Cari apaan, Om? Sambut pelayan toko mainan melihat Sandiaga sedang mencari sesuatu. Mbak, ada gaun boneka? Ada. Ukurannya? Ukurannya berapa ya? Gak tahu ya, Mbak. L atau XL kali ya? Jenisnya Barbie atau boneka Chucky? Ukurannya kayaknya sekitar 1,5 meteran ya, Mbak. Jenisnya Barbie. Oh, oke, Mas. Sebelah sini, ini satu set lengkap dari gaun tidur, gaun pesta, baju harian, dan plus sepatu serta aksesorisnya. Sandiaga memilih gaun-gaun indah dengan warna yang menarik. Setelah merasa cocok, Sandiaga membayar. Pelayan toko yang bertubuh tinggi ramping namun berwajah imut, senyum-senyum mengambil uang dari tangan Sandiaga sambil memandangi wajah pemuda tersebut. Hei, kenapa sih ngeliatin aku terus? Ntar salah ngasih kembaliannya baru tahu rasa. Enggak, Mas. Masnya lucu. Lucu? Emangnya gue badut apa? Bukan begitu maksud aku. Cowok kok mau-maunya beliin gaun boneka. Kenapa nggak sekalian aja beli boneka yang baru? Kan lebih baik, jadinya lebih murah. Nggak tahu juga ya, namanya juga lagi seneng aja. Oh, jadi masnya senang boneka.
Kenapa nggak nyari boneka yang hidup aja? Misalnya aku gitu. Loh, apa kamu ini boneka hidup? Iya, aku hidup tapi persis seperti boneka. Hanya buat pajangan toko untuk menarik perhatian pembeli dan tidak lebih dari itu. Kalau boleh tahu, berapa harga boneka hidup seperti kamu? Aku suka karena kamu cantik dan ramah. Sayangnya aku belum dipasangin harga tuh. Mas, apa masnya masih single? Ya, kurang lebih begitulah. Emang kenapa, naksir? Pantes suka main boneka. Setelah menerima kembalian, Sandiaga pun pamit dan gadis penjaga toko itu memberikan lambaian kecil. Sandiaga dengan semangat dia menelanjangi boneka kucelnya untuk dimandikan. Namun, lagi-lagi ada sesuatu yang bergolak dalam jiwanya saat melihat tubuh indah si kucel yang sempurna. Sekali lagi, ia meraba-raba menyusuri mulusnya kulit si kucel yang terbuat dari kulit sintetis. Sandiaga merasa tegang, namun ia menekan perasaannya dan membawa si kucel ke kamar mandi. Sandiaga memperlakukan kucel seperti layaknya manusia. Dia membersihkan rambut dengan sampo dengan jenis rambut ikal dan menyabuni seluruh tubuhnya sampai ke sela-sela pahanya. Lagi dan lagi pikiran Sandiaga terpengaruh oleh sesuatu dorongan seksual yang entah datang secara tiba-tiba. Boneka yang telah bugil itu pun ditaruhnya di tepi bak mandi dengan posisi duduk. Dan ketika ia ingin memandikannya, tiba-tiba ia merasa ada tangan yang menarik tubuhnya agar merapat pada boneka itu. Dan Sandiaga tidak bisa menolaknya, malah tubuhnya seakan tengah dibelai oleh jari-jari lentik seorang gadis, sehingga ia menggelinjang kegelian. Ada sensasi kenikmatan yang luar biasa, sehingga ia membiarkan fantasinya untuk terus bermain. Tak lama setelah itu, Sandiaga pun seperti telah kehilangan kontrol. Dia juga membalas belayan gadis dalam fantasinya. Pada akhirnya, Sandiaga merasa lelah setelah mencapai klimaksnya. Setelah kesadarannya kembali pulih, barulah ia mengeringkan tubuh si kucel dengan handuk kecil milik sang boneka yang baru saja ia beli. Sandiaga memilih baju yang akan ia kenakan pada boneka itu. Karena hari sudah siang dan si kucel nggak kemana-mana, maka dia memilih baju rumah yang berlengan pendek dengan celana pendek gombrong berwarna hijau muda. Sandiaga kemudian meletakkan boneka dengan posisi berdiri. Lalu dia memperhatikannya. Sungguh cantik. Dia terlihat seksi dengan pakaian ini. Sandiaga memperhatikan perut boneka yang tidak tertutup oleh baju pendek itu. Lalu dia memberikan kosmetik dan sentuhan lipstik. Dan kini terlihat boneka itu jauh lebih cantik dari saat sebelumnya. Aku salah telah memanggilmu kucel. Padahal kamu sangat cantik. Dan jarang aku melihat cewek secantik kamu. Tapi aku harus memanggil nama kamu siapa ya? Tiba-tiba ia teringat pada penjaga toko mainan yang tadi ia jumpai. Wajah pelayan itu cantik dan memiliki rambut agak ikal. Memang tidak mirip persis, namun ada kesamaan dari bentuk wajahnya yang sedikit oval. Sandiaga mencari nota pembelian tadi dan mencatat nomor teleponnya. Halo, dengan toko mainan Hayo. Apa ada yang bisa kami bantu? Ini aku tadi pagi membeli busana untuk boneka. Kalau boleh tahu, siapa nama kamu? Hah, buat apa mas? Atau jangan-jangan masnya tertarik sama aku ya? Mungkin, tapi aku ingat sama kamu karena boneka yang aku punya wajahnya hampir mirip lah sama kamu. Jadi aku ingin menamakan boneka ini sama dengan nama kamu. Boleh gak? Mas, masa wajahku dibilang mirip sama boneka? Beku dong. Tapi ya udahlah, gak apa-apa deh. Namaku Herlina. Gimana menurut kamu? Bagus gak? Wah, sangat bagus.
sesuai dengan wajah kamu yang cantik. Wih, dari tadi muji terus. Udah aku sibuk, maaf ya. Oke, makasih ya. Oh ya, kamu pulang jam berapa? Ngapain nanya aku pulang segala? Aku nggak pulang, karena ini memang rumahku. Oh, jadi kamu pemilik toko itu. Wah, sorry ya, aku nggak tahu. Nggak apa-apa, udah ya, dah. Telepon pun terputus. Herlina bagus juga, cocok buat si Kucel. Sandiaga berpamitan kepada ambunya untuk menyusul Abah ke sawah. Pas saat dia melewati pohon pisang di mana dia menemukan boneka kemarin, langkahnya pun terhenti. Entah mengapa, Sandiaga seperti ingin mencari sesuatu yang ia sendiri tidak tahu apa-apa. Dia berjongkok di dekat batang pohon pisang itu, seperti ada yang menggerakkan. Kedua tangannya mengais tanah di dekat akar pohon. Tak ada yang ia temukan di sana. Tapi aneh, keinginan untuk mencari begitu kuat, sehingga ia mengambil sebilah bambu, kemudian mengais tanah agak dalam. Kurang lebih setengah meter, tanah itu berlubang agak lebar, dan Sandiaga melihat benda seperti logam putih seperti perak. Sandiaga mengambil benda yang ternyata sebuah kalung. Dia membersihkan benda itu. Setelah bersih, baru Sandiaga tahu kalau kalung itu terbuat dari emas putih. Kalung lengkap dengan bandul berbentuk oval dengan tulisan sebuah nama wanita, Helena. Sandiaga terkesiap membacanya. Ia ingat nama penjaga toko yang juga bernama hampir mirip Herlina. Atau mungkin ini hanya sesuatu kebetulan saja. Entah kalung itu berarti atau tidak untuk dirinya, namun pemuda itu memasukkannya ke saku celananya. Dan dengan langkah yang pasti ia menyusul Abah yang sudah sejak pagi ke sawah. Melihat Sandiaga datang, Abah menghentikan perjalanannya. Orang tua itu mendekati anaknya yang sudah bersiap turun ke sawah yang berair. Sudah, Jang, sudah. Kamu gak usah turun. Sudah tanggung, sebentar lagi tur. Sebaiknya kita duduk saja di saung sambil menunggu ambu datang, ya. Sandiaga melihat ke atas. Ternyata benar apa kata Abah. Matahari sudah hampir tepat di atas kepala. Kenapa ambu gak bilang kalau sekarang udah siang? Kan biar sekalian gue yang bawa makan siangnya. Akhirnya Sandiaga menurut saja dan duduk di saung sambil menyandarkan tubuhnya. Pikiran pemuda itu menerawang jauh, mengingat beberapa hari yang lalu masih berada di Jakarta. Sandiaga bekerja hanya di sebuah bengkel kecil dengan penghasilan yang tidak seberapa. Namun jika dibandingkan dengan upah di kampungnya, mungkin masih cukup lumayan. Sayangnya ia sangat boros dalam soal keuangan, tidak pernah berpikir untuk masa depan. Bayaran yang memang tidak seberapa itu selalu habis dalam satu malam saja, karena ia terlalu menuruti kata hatinya untuk menikmati segala yang ia inginkan. Mau makan harus yang enak-enak, minuman pun yang enak, juga rokok yang selalu tidak ingin di bawah rokok teman-temannya. Terlebih, semua itu ia dapati dari hutang di warung terlebih dahulu. Setelah gajian baru ia membayarnya. Enakan di kampung, uang gajian yang baru saja ia terima hanya tinggal beberapa puluh ribu saja. Semua habis untuk melunasi hutangnya. Dia juga ingat kalau dirinya telah berjanji dengan seorang gadis bahwa dia akan kembali ke Jakarta untuk tetap bekerja agar bisa tetap menjaga hubungan dengannya. Tapi semenjak Sandiaga kembali ke kampung halamannya, ia seperti baru menyadari kalau selama ini dia melakukan kesalahan. Kesalahan yang tanpa ia sadari. Tujuan utamanya ingin pergi ke kota untuk mencari keberuntungan, mencari pekerjaan. Namun pekerjaan yang ia dapatkan hanya bermodalkan ijazah SMA, hanya berlaku untuk sebuah pabrik. Apa boleh buat, ia diterima di sebuah pabrik sepatu dengan gaji UMR. Kedengarannya ya keren. Padahal bila akhir bulan, uang itu mengalir begitu deras keluar dari koceknya. Untuk membayar kontrakan, untuk membayar listrik,
dan yang paling parah untuk melunasi hutang di warung. Risa, seorang pembantu rumah tangga itu, sering menjadi pusat perhatian Sandiaga dan beberapa teman pabriknya. Risa masih gadis dan dia juga tamatan SMA. Dia lebih memilih kerja jadi pembantu ketimbang di pabrik. Kamu kenapa nggak melamar kerja di pabrik aja? Di pabrik itu terlalu boros. Apa-apa harus dibeli. Makan, tidur harus bayar. Tapi kalau pembantu itu lebih enak. Tidur di rumah gedung, bisa naik sedan sama majikan, makan dan segalanya serba gratis. Dan sudah pasti uang gaji kita itu utuh. Memang sih, kadang-kadang kalau hati kita lagi kurang mood, suka kesel saat majikan menyuruh sesuatu. Padahal aku lagi ngerjain yang lain. Tapi setelah aku pikir, ya wajarlah majikan kita itu menyuruh ini itu. Karena memang itu tugas kita. Yang penting mereka nggak menyuruh aku dengan berlebihan. Kalau kamu gimana? Di pabrik yang mungkin gajinya lebih besar? Ya gitu deh. Habis gajian, habis pula uangku. Kamu juga harus berhemat, Sandi. Bukankah kamu juga punya masa depan? Iya, aku punya masa depan. Dan masa depan itu adalah kamu. Hah? Aku? Bagaimana mungkin bisa? Sementara kamu terlalu boros gitu. Dan percakapan mereka harus terputus karena seorang anak laki-laki majikannya berteriak memanggil namanya. Gue kadang ngerasa bosan kerja di sini, San. Coba bayangin saja, berapa tahun gue kerja di sini, tapi nggak punya apa-apa. Motor aja masih butut. Sukron, temannya Sandi, mengeluh. Terus mau gimana lagi? Kayaknya sih gue milih tinggal di kampung deh. Enak kerja di kampung, gaji kecil tapi utuh kan. Kita gak perlu ngontrak dan gak usah makan di warung. Kita cukup makan di rumah saja. Iya, Kron. Gue sama, juga mikir begitu. Gue lihat nyokap bokap gue gak pernah kekurangan. Malah bisa sisa, bisa nabung dia. Ya udah, sebaiknya kita balik ke kampung aja. Bisa hidup damai di sana, gak panasan pegang duit. Terus gimana hubungan lu sama Santika? Gak tau lah. Sebenarnya gue sih maunya terus sama dia. Tapi kenyataannya... Iya sih, sama. Gue juga maunya gue serius. Tapi mau gimana lagi? Ya kalau masih ada jodoh, mungkin kita bisa bertemu lagi. Yang penting, kita bisa perbaiki kehidupan kita dulu ya. Iya, San. Gue setuju. Dan pada akhirnya mereka berdua benar-benar menjalani hidup di kampung. Sesekali mereka berdua masih menanyakan kabar masing-masing lewat handphone. Dan sepertinya mereka punya kesamaan. Sama-sama betah tinggal di kampung halaman. Tapi kalau sudah menyangkut obrolan masalah cewek, mereka mentok. Dan sama-sama bilang jomblo mungkin lebih baik. Sekarang gue lebih suka dan ngerasa betah tinggal di kampung. Gue gak usah mikirin bayar kosan atau bayar warung yang suka nembak bikin catatan segunung. Gue seneng banget bisa bantuin nyokap bokap ke sawah. Macul deh gue. Meskipun badan gue terasa pegel, tapi ya gak apa-apa lah. Lo tau gak? Bokap gue bilang, gue gak usah nyari kerja lagi. Ngapain kalau cuma pengen duit segitu sebulan sih? Bokap bisa kasih dari hasil panen sayuran aja cukup. Cuma masalahnya, gue itu ngerasain malu. Masa udah gede masih minta sama bokap terus? Iya kan? Lu sih mendingan, San. Lah gue mesti turun ke laut buat ikut bokap nyari ikan. Emang sih, keluarga gue itu punya perahu sendiri. Jadi gue gak perlu ikut melaut sama tetangga atau orang lain. Cuma masalahnya, gue itu rada ngeri kalau udah sampai ke tengah laut. Lu bayangin aja deh, San. Perahu bokap itu kecil. Gak ada artinya bila dibandingkan dengan luasnya lautan yang ada di batas sana. Tapi mau gimana lagi? Kehidupan warga kampung gue ini memang nelayan semua. Susah buat ganti profesi. Mendingan lo tuh, San. Di sawah paling kepanasan. Bisa kan neduh?
Jadi buat resiko lo lebih aman deh. Jadi lo masih mau kerja di pabrik lagi? Kayaknya sih iya. Cuma ya di kota tempat gue aja deh. Biar gaji kecil, tapi gue bisa pulang gak usah ngekos segala. Iya deh, kalau gue sih buat sementara ini mau macul dulu aja, sambil mikirin langkah ke depannya. Kalau memang ada lowongan kerja di kota tempat gue ya, mungkin gue mau ngelamar juga di sini kali ya. Ya udah ya bro, ini gue udah mau makan siang nih sama abah dan ambu gue. Lo tau nggak? Makan di saung sambil nikmati semilir angin dan pemandangan padi menghijau dengan latar belakang pegunungan. Wah, nikmatnya luar biasa, Kron. Padahal makan nasi lauknya itu cuma gesek alias ikan asin sama sambal dan lalapan. Tapi lebih nikmat dibanding saat kita makan di warung Mbak Lastri. Meskipun sama daging dan telur, tapi kita mikirin buat bayar utang nantinya. Iya bro, bener. Makan asal, tapi tanpa mikir bayar utang, ya. Dan mereka pun mengakhiri obrolan seputar keseharian mereka sejak tinggal di kampung halaman. Malam itu, ketua RT setempat meminta para pemuda untuk mengaktifkan kembali sistem Siskambling. Karena akhir-akhir ini sudah banyak kejadian pencurian di kampung lainnya, baik pencurian harta di dalam rumah atau ternak seperti ayam dan kambing, bahkan ada juga pencuri sepeda motor. Dan Sandiaga mendapat tugas ronda awal. Berarti malam ini dia mulai dengan beberapa temannya untuk berkeliling kampung. Jam 9 malam, Sandiaga, Raffi, Ajis, dan Jaka sudah siap di pos ronda sebagai basicnya. Sebelum keliling, mereka menikmati kopi dan cemilan kecil yang disediakan oleh emak-emak, dan sebungkus rokok sumbangan dari Pak RT. Jam 10 mereka membagi dua kelompok. Sandiaga bersama Jaka dan Raffi dengan Ajis. Mereka juga membagi dua arah untuk daerah operasi keamanan, masing-masing dari barat sampai ke timur dan utara sampai selatan. Masing-masing dari mereka membawa lampu senter untuk membantu bila melihat sesuatu. Handphone mereka juga selalu aktif dan terhubung. Hampir 2 jam mereka berkeliling dan tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan. Situasi dan kondisi semuanya aman. Sampai akhirnya pada saat mereka hendak kembali ke pos ronda, tempat berkumpul mereka, tiba-tiba pandangannya Jaka melihat sesuatu. Seorang wanita terlihat melintas di dekat rumah Sandiaga. Jaka memperhatikan rumah itu. Bahkan dia sempat berdecak melihat kalau wanita itu masih teramat muda. Tubuhnya tinggi semampai dengan rambut sedikit ikal. Dan Jaka terperangah setelah melihat wajah wanita itu yang begitu cantik saat melintas di bawah sinar lampu samping rumah Sandiaga. San, kamu lihat itu? Jaka mengapit lengan Sandiaga yang saat itu memang sedang tidak memperhatikan rumahnya. Ada apa? Tanya Sandiaga, kemudian Jaka menunjuk ke arah wanita yang hampir mendekati pintu belakang rumah Sandi. Itu, ada cewek cantik banget dekat rumah kamu. Siapa dia, San? Sandiaga memerhatikan sosok wanita itu. Rasanya dia pernah melihatnya, tapi entah kapan dan di mana. Sandiaga pun menggeleng. Hei, siapa itu? Seru Jaka memanggil wanita tadi. Tapi wanita itu tidak menjawab. Malah dia berlalu ke belakang rumah Sandi, hingga tak terlihat lagi. Jaka penasaran. Dia segera melangkah cepat untuk mencari sosok wanita tadi. Tapi nihil, sosok itu sudah tak berada di sana, lenyap begitu saja. Aneh ya, kamu beneran nggak lihat wajahnya, San? Enggak, saya nggak lihat kok. Jawab Sandiaga, namun pikirannya terus bekerja. Dia siapa ya? Sepertinya sepintas gue mengenalnya. Oh iya, dalam mimpiku. Tapi ini nyata jelas kelihatan.
Sandiaga terus mengingat-ingat wajah wanita yang hanya terlihat sekilas saja. Namun rambutnya mengingatkannya pada boneka kucel, sedikit panjang dan ikal. Sampai di pos, Jaka terus saja menceritakan tentang wanita yang ia lihat dekat rumah Sandiaga, membuat Raffi dan Ajis akhirnya ikut berkomentar. Cakep kagak tuh ceweknya, Jak? Sepintas sih gue lihat cakep banget. Ya jelas lah, cakep. Kalau jelek, lo pasti kabur tuh. Jangan-jangan itu ceweknya si Sandi. Cuma dia nggak ngasih tahu ke kita-kita aja. Rafli kembali berkomentar, tapi Sandiaga tidak menanggapinya. Untungnya Pak RT ngegerakin seskambling lagi. Jadi kita bisa tahu kalau kampung kita ini kedatangan tamu cantik. Gurauan itu pun memancing tawa, sehingga suasana malam yang sudah hampir pagi itu pun menjadi riuh. Bahkan Pak RT yang sempat kontrol ke pos itu pun ikut tertawa. Dan sejak malam itu, rumah keluarga Sandiaga sering menjadi perhatian dari pemuda yang kebagian tugas siskambling. Mereka penasaran dengan cerita Jaka. Mereka ingin melihat dengan jelas akan kecantikan wajah wanita yang sempat melintas di belakang rumah Sandiaga. Namun mereka harus kecewa karena tak ada seorang pun dari mereka yang berhasil menemukan sosok makhluk cantik itu. Malah mereka menganggap kalau Jaka hanya berhalusinasi saja dan ingin membuat cerita yang bikin mereka semua penasaran. Kalau aku sampai melihatnya, aku akan berusaha untuk menangkapnya. Kalau dia memang cantik, akan aku nikahi dia buat jadi istriku. Sama. Aku juga punya niatan begitu. Tapi kalau dia hantu, bagaimana? Dan pertanyaan itu membuat mereka terdiam. Karena memang kalau dipikir, di kampung ini tidak ada wanita dengan ciri-ciri seperti itu. Maka bukan mustahil kalau pendapat itu bisa juga diterima oleh mereka. Iya juga ya. Apa mungkin di kampung kita ini sudah ada yang berbuat atau melakukan hal yang tak wajar? Mereka saling berpandangan satu dengan yang lain. Ini juga pendapat yang bisa diterima. Tapi selama ini belum ada yang kaya mendadak atau orang mati mendadak sebagai tumbal. Sudah ya, kita nggak perlu ngomongin yang nggak penting. Jangan terlalu mengada-ada. Nanti hal ini bisa saling menimbulkan rasa curiga satu dengan yang lain. Saya minta pada para pemuda hanya untuk memantau keadaan kampung kita itu agar aman dan kondusif. Tapi bukan berarti harus menyebarkan berita yang kurang baik ini. Jika kalian melihat makhluk yang berwujud wanita cantik itu, ya silahkan diselidiki. Tapi jangan membuat asumsi sendiri dengan mengatakan ada warga yang melakukan ini dan itu. Itu kurang baik ya. Akhirnya Pak RT pun ikut merespon dan memberikan komentarnya. Seperti biasa, wayah beduk Abah mengajak Sandiaga untuk menyudahi pekerjaannya. Sandakala kemudian meletakkan arit pemotong rumput di selipan pagar saung. Baru saja mereka beristirahat, Ambu sudah sampai dan segera meletakkan bawaannya yang berupa nasi serta lauk pauknya. Setelah itu, Ambu mengambil piring dan menyodorkan nasi untuk Abah, menyusul Sandiaga. Mereka makan dengan lahap dan nikmat, meski hanya dengan lauk seadanya. Dan seperti kebanyakan orang Sunda, ikan asin, sambal, lalapan, dan cengek serta garam itu pun tersedia. Menyusul lauk yang lain seperti tahu atau tempe. Kasep, semalam Ambu seperti mendengar seorang wanita sedang bernyanyi. Suaranya sangat merdu, bagus, dan enak didengar. Ambu mencari-cari sumber suara tadi, dan akhirnya suara itu terdengar begitu jelas dari kamar kamu. Ambu kaget dan sempat berpikir
kalau kamu membawa seorang wanita masuk ke kamar. Ambu ingin masuk untuk menasehati kamu kalau itu tidak baik. Apalagi kalian belum muhrim. Bagaimana jika tetangga sampai tahu? Lalu Ambu memaksa membuka pintu kamar. Tapi kamar kamu itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Nyanyian perempuan itu pun tak lagi terdengar. Mendadak hilang dan keadaan kembali sepi. Ambu baru ingat kalau kamu sedang seskampling. Jadi suara di dalam kamar kamu itu suara siapa? Kata Ambu di sela-sela makannya. Bukan hanya Sandiaga yang terkejut, tapi juga Abah demi mendengar penuturan Ambu tadi. Tapi kenapa Abah kok nggak dengar suara apa-apa ya? Ya tentu saja. Abah kan kalau tidur itu ngoroknya minta ampun. Mungkin suara perempuan itu kalah nyaringnya, Bah. Balas Ambu sambil terkekeh. Aneh. Berarti apa yang gue dan Jaka lihat semalam itu memang kenyataan. Cewek misterius itu sekarang bukan cuma ada dalam mimpi dan imajinasi gue. Begitu pikir Sandiaga. Jangan-jangan anak kita sudah punya pacar di Jakarta sana. Terus ngikutin sampai rumah kita ini loh, Bu. Ngikutin? Apa pacar anak kita ini demit? Ya kalau mau ngikutin ya tidak apa tuh Abah. Asal wujudnya nyata gitu. Sudah, kenapa jadi ngomongin yang gak jelas sih Abah sama Ambu ini? Lagian kita kan lagi makan. Gak baik lah ngomong sambil makan. Atau makan sambil ngomong. Sandiaga merasa tak tahu harus berkata apa. Lalu ketiganya kembali menikmati makan siang mereka dengan lahapnya. Sorenya setelah Sandiaga mandi dan berganti pakaian, ia mengambil sesuatu dari lemari pakaiannya. Ya, Sandiaga mengambil seuntai kalung yang beberapa hari lalu ia dapati di bawah pohon pisang, di mana ia juga menemukan boneka yang kini ia taruh di atas meja belajarnya. Untuk beberapa saat pemuda itu memperhatikan kalung yang lengkap dengan bandulnya dan bertuliskan sebuah nama Helena. Kalung yang terbuat dari emas putih itu terlihat lebih berkilau dibandingkan saat pertama ia temukan yang dalam keadaan kotor dengan tanah. Entah mata Sandiaga yang salah atau ini kenyataan. Kalung di tangannya tiba-tiba seakan berpendar meski tidak terlalu jelas. Ada cahaya kehijau-hijauan yang menyelimuti kalung tersebut. Sandiaga semakin penasaran. Ia ingin memastikan apa benar kalung itu bercahaya. Atau mungkin karena hanya pantulan dari cahaya lampu di kamar saja. Setelah agak lama ia memandangi kalung tersebut. Sandiaga memakaikannya di leher boneka kesayangannya itu, yang sebenarnya sudah sejak tadi memperhatikan benda tersebut. Wah, kamu tambah cantik, Kucel. Kamu lebih pantas kalau memakai nama Helena ketimbang Kucel. Ya, apakah kamu suka? Tanya Sandiaga kepada sang boneka. Dan lagi-lagi Sandiaga dibuat terkejut, sebab boneka yang tengah disentuh tiba-tiba bergetar. Pemuda itu sepertinya tidak percaya pada apa yang ia lihat dan rasakan. Maka ia pun mendekap lebih erat lagi. Tangan Sandiaga ikut bergetar semakin lama semakin terasa getarannya. Mata boneka itu nampak berkedip, membuat Sandiaga melepaskan tangannya. Kamu hidup? Dan boneka itu terlihat tersenyum, membuat Sandiaga mengucek-ucek matanya. Gila, sepertinya gue berhalusinasi lagi. Sandiaga membatin, dia menyurutkan langkahnya ke belakang, sambil tetap memperhatikan boneka yang ternyata tetap pada tempatnya.
tetap diam dan tidak melakukan apapun. Ternyata benar. Aku memang terlalu terobsesi pada kecantikan gadis di dalam mimpiku. Sampai-sampai boneka ini pun sudah aku anggap hidup. Sandiaga kembali mendekati boneka yang kini ia beri nama Helena, sesuai nama yang terukir di bandul kalung itu. Kemudian ia mengganti baju bonekanya dengan gaun tidur, karena memang sebentar lagi menjelang malam. Sandi juga memberikan sedikit sentuhan perona pipi dan lipstik agar si kucel itu, agar Helena itu nampak lebih fresh. Setelah semuanya selesai, Sandi keluar dan meninggalkan Helena sendirian. Namun sebelum Sandi keluar, tanpa sepengetahuan pemuda itu, Helena itu tersenyum manis sambil memainkan kedua bola matanya. Sandiaga duduk di balai-balai bambu di depan rumahnya yang khas dengan suasana desa pada zaman dulu. Entah mengapa, abah atau ambunya belum atau tidak memikirkan untuk merubah rumah mereka. Setidaknya rumah yang layak seperti orang-orang kebanyakan. Kebetulan, abah keluar sambil membawa muk besar berisi teh pahit dan sepiring ubi dan singkong rebus. Abah mengambil tempat duduk di sudut balai-balai. Sebatang rokok ia hisap dalam-dalam, lalu menghembuskan asapnya. Jang, sebaiknya kamu bikin kopi dulu, biar ngelamunnya tambah nikmat, kata abah, membuat Sandiaga tersenyum. Nah, ini singkong rebus masih panas. Iya, bah. Sandi juga mau bikin kopi. Oh ya, apa ambu sudah tidur, bah? Ya belum lah, ambu baru saja mengangkat ubi rebus ini. Sekalian aja, ambumu diajak duduk di sini. Kita nikmati suasana malam ini yang penuh dengan bintang dan cahaya bulan purnama. Duh, abah segitunya. Sok puitis banget. Apa abah dulu waktu merayu ambu pakai puisi juga, bah? Coba aja kamu tanya sendiri sama ambu. Pasti dia nggak bakalan ngaku. Iya deh, bah. Nanti Sandi tanyain. Kemudian Sandiaga pun masuk ke dalam dan keluar dengan segelas kopi. Di belakangnya ambu menyusul. Ada apa, bah? Nyuruh ibu keluar? Anu lo, bu. Abah bilang dulu waktu nembak ambu, abah selalu pakai bahasa yang puitis. Apa benar, ambu? Hus, nembak-nembak apa? Orang abah tuh gak pernah punya tembakan kayak orang lain. Yang katanya buat nembak hama sawah atau kebun seperti misalnya babi atau kera. Kalau puitis-puitisan sih ya iya, cuma belepotan. Maksud Sandi, nembak itu bukan nembak pakai senapan, bu. Tapi ngerayu gitu loh, bu. Iya, bener. Abah tuh orangnya romantis banget. Artinya senang makan rokok gratis. Beneran, Abah kalau datang ke rumah ambu pasti disediakan makan sama rokok. Aki kan orangnya baik. Apalagi Nini, kalau sudah senang sama orang, bah, jangan tanya deh. Dia pasti akan sangat sayang sama orang itu. Ya, begitulah si Abah. Wah. Kok jadi buka rahasia umum apa sih? Balas abah sambil tertawa-tawa. Memang begitulah sifat abah dan ambu. Mereka begitu rukun meski di usia menjelang senja. Ujang, barangkali nanti malam atau kapan saja mendengar suara wanita seperti yang ambu dengar, bilang sama ambu ya. Memangnya ambu mau ngapain? Ambu akan panggilkan orang pintar. Siapa tahu ada makhluk halus yang ngikutin kamu dari Jakarta. Ngapain ambu panggil orang pintar segala? Apa ambu pikir abah ini orang bodoh? Maksud ambu, orang yang bisa mengusir makhluk halus, begitu. Jangan, ambu.
Sandi yakin kalau Ambu itu cuma salah dengar aja. Iya juga sih. Maklum, kuping tua. Dan lagi-lagi mereka tertawa. Sebetulnya Sandiaga sendiri harus mengakui kalau pendengaran Ambunya itu normal. Karena dia sendiri sudah merasakan kehangatan tubuh wanita itu, walau itu mungkin sebatas mimpi atau halusinasi seorang pemuda yang sudah saatnya memiliki istri. Bahkan dia juga sudah melihat sosok wanita itu, meski secara samar dan sepintas. Lalu pikiran Sandi pun beralih pada boneka yang sekarang tidak kucel lagi. Dia yakin kalau boneka itu bisa melirik dan tersenyum. Bahkan tangannya ikut bergetar saat tadi sore. Lantas, bagaimana untuk bisa membuktikannya? Apa mungkin dia punya cukup nyali untuk menghadapinya? Lalu, dan Sandiaga tidak mau lagi berandai-andai. Dia ingin membuktikan kalau semua itu hanya halusinasi belaka. Bahkan dia sendiri berusaha untuk menolak kata hatinya yang mengatakan kalau boneka itu seperti memiliki nyawa. Sepotong demi sepotong, ubi rebus pun masuk ke dalam perut Abah, sehingga ia merasa begah kekenyangan. Abah merengkuk isi muk besarnya itu, kemudian menghisap rokok kretek kesukaannya. Sandi menyeripit sedikit demi sedikit kopi buatan Ambunya itu. Ia lalu menikmati singkong rebus yang sudah diberi garam hingga terasa agak sedikit asin. Sandi juga menikmati asap-asap rokoknya dan membiarkan angannya melayang jauh, mungkin menembus langit ketujuh. Hingga malam beranjak larut, barulah Abah masuk ke dalam menyusul Ambu yang sudah terlebih dahulu, dan Abah membiarkan anak satu-satunya yang kini mungkin tengah banyak masalah. Namun dalam hati orang tua itu berkata, suatu hari nanti Abah akan memberikan kamu kejutan. Sandiaga masih tercenung dalam kesendirian. Matanya lepas menatap dan menikmati sang rembulan malam yang tersenyum. Berenang dan menari di langit luas ditemani jutaan bintang dengan kerlip cahayanya yang menggoda. Sandi merasa bersyukur dapat menikmati pemandangan malam ini, mengagumi betapa indahnya ciptaan yang maha kuasa. Dia jarang bisa menemukan kedamaian seperti ini selama tinggal di kota. Gersang, bising, dan penuh drama kebohongan. Berbeda dengan kehidupan orang di kampung yang polos dan saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Dan tak terasa, rasa ngantuk pun mulai menyerang. Sandi bangkit dan masuk rumah untuk pergi tidur. Baru beberapa langkah ia mendekati pintu kamarnya yang hanya terbuat dari triplek itu. Tiba-tiba telinganya seperti mendengar suara alunan musik. Sebuah irama musik klasik yang sering terdengar saat seorang ibu menindam-bobokkan anaknya yang masih kecil. Semula ia ragu dengan pendengarannya, namun ia teringat kata-kata Ambunya yang juga mendengar musik dan seorang yang sedang bernyanyi atau ngawih. Sandi membuka pintu kamarnya dengan perlahan agar tidak menimbulkan suara, dan juga tidak membuat suara itu menghilang dengan tiba-tiba. Kali ini Sandiaga berusaha memberanikan diri dengan kesiapan mentalnya untuk menghadapi segala kemungkinan. Pintu pun terbuka. Benar saja, Sandi dengan jelas melihat seorang wanita tengah menari, diiringi suara musik dari sound kecil yang ada di atas meja belajarnya. Sandi terpaku pada tempatnya. Kedua kakinya seakan tertanam pada lantai yang masih belum di keramik itu. Dan Sandiaga benar-benar terkejut saat wanita yang tengah menari itu memandang ke arahnya. Tubuh pemuda itu seketika gemeteran, persis orang demam tinggi. Ia ingin pergi dari tempat itu, namun sulit untuk menggerakkan kakinya.
Wanita itu tersenyum sambil melambaikan tangannya dan melihat pemuda itu hanya diam saja. Maka dia mulai menghampirinya. Dan cerita ini bersambung dulu sampai di sini. Saya akan melanjutkan ceritanya lagi di part berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.